syirkul akbar insyaallah. Tapi bagaimana dengan syirkul khafi? Selain daripada syirkul akbar, masih ada namanya syirkul khafi, menduakan Allah secara sembunyi-sembunyi atau secara halus. Syirkul khafi ini sinonimnya riya, yaitu melakukan tindakan kebaikan, amal kebajikan untuk mendapatkan sanjungan orang lain, bukan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barangkali bisa kita miliki. Gitu. Untuk syirkul akbar terang-terangan menyembah selain Allah insyaallah aman. Tapi persoalan syirkul khafi yang kadang-kadang kita masih riya, masih mengharapkan pujian orang, masih menginginkan dambaan orang, atau kebaikan yang dilakukan, kewajiban yang dikerjakan bukan semata-mata untuk ridho Allah, bisa jadi masih mengendap dalam hati. Bisa jadi tujuan kita ke masjid agar semua orang bisa lihat. Bisa jadi tujuan kita bersedekah agar nama kita dicantumkan lalu mendapat pujian dan seterusnya. Na'udzubillah dari memang kita berharap jangan sampai kepada hal tersebut. Nah, tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, syirkul khafi itu juga bisa ketika kita punya ketergantungan berlebihan kepada makhluk. Berlebihan. Mungkin kalau dibilang ketergantungan kepada uang bisa jadi. Karena kalau nggak ada uang kita nggak bisa beli beras sekarang, nggak bisa makan apa-apa. Akhirnya seolah-olah kita punya ketergantungan kepada uang. Tapi kalau sempat berlebihan ketergantungan kepada uang, nanti kategorinya syirkul khafi. Seolah-olah tanpa uang nggak bisa makan. Padahal faktanya belum tentu. Banyak orang yang kelihatannya nggak punya uang tapi masih hidup. Entah dari mana dia punya makanan. Entahkah dari pekerjaan dia atau orang yang memberikan. Artinya kita sebenarnya tidak punya ketergantungan kepada makhluk, tapi seolah-olah punya ketergantungan. Nah, kalau berlebihan punya ketergantungan kepada makhluk, itu kategorinya syirkul khafi. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita tidak punya ketergantungan kepada makhluk? Mungkin bisa dites atau dicoba saat benda yang kita ketergantungan kepadanya, seolah-olah ketergantungan kepadanya, saat benda itu hilang atau habis, apakah kita punya rasa sedih atau punya rasa kehilangan atau tidak? Itu coba. Misalnya seorang istri punya ketergantungan kepada suami, rasanya kalau nggak ada suami nggak bisa hidup di dunia ini. Meninggal suaminya, masih bisa hidup nggak tuh ibu? Kalau memang mau macam mati bawaannya, merenung aja. Itu udah syirkul khafi itu, macam Tuhan suami. Padahal kan nggak boleh kita jadikan orang lain sebagai syarat hidup. Biarlah kita cinta sama suami atau cinta sama istri, tapi kecintaan kita kepada mereka tidaklah melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau mereka tiada, tidak menyebabkan hidup kita selesai. Karena mereka bukan syarat kita untuk hidup. Itu udah parah. Ya kadang-kadang jangankan kepada makhluk hidup, makhluk tak hidup pun ada orang ketergantungan. Sekarang inilah misalnya, nggak bawa HP kita, pusing. Ada HP, nggak ada paket, masih pusing. Jadi seolah-olah kita punya ketergantungan kepada HP. Kalau berlebihan, hati-hati di syirkul khafi. Tapi seandainya HP ketinggalan, nggak kanan kabut, atau nggak lagi nggak ada paket, nggak ada kanan kabutnya, ya masih biasa saja. Itu bagaimana menghindari itu yang kita harapkan agar kita mencapai kepada ketakwaan. Berikutnya, dosa itu kemudian tidak hanya syirik, dia juga ada dosa-dosa lain yang kategorinya fawahish dan munkar. Fawahish keburukan yang dilakukan secara personal, misalnya membuka pakai ganja, ya, yang mencederai diri sendirilah, dan efek sosialnya tetap ada, namun dia bertahap. Ada satu lagi namanya munkar. Nah, kalau munkar ini dia identik kepada dosa sosial, misalnya membunuh orang, memfitnah orang, menghina orang, apalagi ya sesuatu yang mencelakai orang lain disebut
Nah, itu kita faham tentang itu. Kita tahu bahwa itu dosa. Namun, apa hubungannya dengan puasa? Itu tadi, puasa ini dia tidak hanya mencegah perbuatan fawahish atau munkar, tapi berupaya untuk mencegah akar penyebab fawahish dan munkar itu terjadi. Nah, mufassir menyampaikan biasanya perbuatan dosa itu yang berkaitan dengan dosa personal atau sosial itu didorong oleh dua hal, yaitu batin dan farj, urusan perut dan bawah perut. Orang terlalu lapar bisa jadi garam, dan orang terlalu kenyang bisa juga syahwatnya makin meningkat. Terlalu kenyang makan, terlalu kenyang dengan jabatan, terlalu kenyang dengan kekuasaan, syahwatnya bisa meningkat dan bisa membutakan akal pikirannya, bisa mengotori kejernihan berfikirnya. Nah, sehingga puasa ini berupaya untuk inkisar syahwat. Puasa itu untuk mengurangi atau memecah kekuatan syahwatnya tadi, kekuatan syahwatnya tadi, di mana terlalu kenyang akan melahirkan syahwat yang besar. Lalu dengan adanya puasa, syahwat itu melemah. Setidaknya sekali setahun, rutin sebulan puasa itu untuk mematikan kemampuan syahwat, sehingga kejernihan pikiran tumbuh kembali, bersih lagi cara berpikir kita. Dan itulah hubungan antara puasa dengan ketakwaan. Nah, kalau syahwat sudah dikendalikan, perut sudah dikendalikan, faraj juga sudah mampu dikendalikan, itu akan melahirkan pikiran yang jernih. Kalau pikiran yang jernih sudah dikendalikan, insya Allah dia tidak lagi melakukan perbuatan fawahish atau munkar, dan saat itu dia sudah mendapatkan predikat takwa. Nah, puasa itu tadi menghasilkan ketakwaan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, istahyu minallah, mintalah rasa malu kepada Allah. Sahabat yang bilang, inna nastahyi walhamdulillah, sesungguhnya kami sudah malu, alhamdulillah, kata sahabat. Tapi Nabi bilang, malu yang dimaksud bukan begitu, tapi malu yang dimaksud adalah kalian mampu menjaga pikiran dan kejernihan. Kalian mampu menjaga kepala dan kejernihan pikiran. Tidak melulu memikirkan untuk meraih dunia saja, karena kehidupan tidak hanya sebatas di dunia, masih ada kehidupan setelah dunia ini. Kemudian malu itu adalah saat kalian mampu untuk menjaga perut dan isinya, menjaga perut dan isinya. Dan malu itu adalah saat kalian memikirkan tentang kematian dan juga binasanya badan. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi berpuasa nanti insya Allah akan melahirkan ketakwaan, karena dengan kita berpuasa, tidak makan minum, tidak berhubungan suami istri di setiap hari Ramadan, mudah-mudahan mampu menghancurkan kekuatan syahwat yang kita punya. Dengan hancurnya kekuatan syahwat, maksiat tak lagi dilakukan. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya proses menuju bulan suci Ramadan ini sudah kita mulai sejak bulan Rajab. Sejak 27 Rajab, Isra wal Mi'raj Nabi kita peringati, dan itu mengandung banyak isyarat untuk mempersiapkan diri. Kalau saya sebut bulan Rajab itu bagaimana untuk mempersiapkan diri secara personal. Lalu masuk di bulan Syawal, bagaimana mempersiapkan diri secara sosial. Dan ketika sudah bagus personal sekaligus sosialnya, barulah kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan dengan nyaman. Bagi ahli sufi atau bagi orang-orang yang melihat banyaknya keberkahan di bulan suci Ramadan, dia pasti bahagia menyambutnya.
Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah, ghulqat abwaabun nar, suffidat asy-syayatin." Jika bulan suci Ramadan datang, maka dibukalah pintu surga, ditutup neraka pintunya, dan dibelenggu setan. Dibuka pintu surga. Maksudnya apa? Karena kalau kita merujuk kepada tekstualnya, untuk apa pintu surga dibuka? Toh kita masih hidup di dunia, gimana masukinnya? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga meskipun pintunya dibuka, padahal kita masih hidup? Ya kan, tak mungkin. Maka maknanya Imam Nawawi sampaikan dan banyak ulama, dibukanya pintu kesempatan untuk mendapatkan rahmat yang lebih banyak. Karena setiap detiknya mengandung nilai ibadah atau pahala di bulan suci Ramadan tersebut. Maka orang-orang yang memahami itu akan bahagia. Nah, kebahagiaan tidak juga mudah muncul. Tidak setiap muslim merasa bahagia dengan kehadiran Ramadan. Ada kok yang merasa berat. Nah, yang merasakan kebahagiaan itu adalah orang-orang yang memang sebelum Ramadan dia sudah punya antusiasme atau sudah punya keinginan yang bersangkutan untuk ibadah. Ketika Ramadan muncul, kebahagiaannya bertambah. Karena di Ramadan waktu ibadahnya lebih banyak dibandingkan bulan yang lain. Kalau di bulan-bulan lain kita mau ibadah banyak, nggak disunahkan tarawih. Bagaimana kita mau tarawih? Begitu. Sehingga ketika Ramadan datang, jadi kesempatan kita untuk menambah ibadah itu